Pertanyaan ini tuh muncul ketika banyaknya konsep sebuah usaha yang kini hadir. Bicara koperasi saat ini, apakah masih relevan apa enggak? Nah, tentunya itu yang ada di benak kita kan. Sesuatu yang Mempunyai dampak besar terhadap ekonomi yang harus itu kita ketahui. Atau masih sangat tepat. dengan sistem ekonominya. Nah, masih jelas teringat ketika masa di bangku sekolah dasar. Saat itu mata pelajaran yakni ilmu pengetahuan sosial atau yang namanya IPS menjelaskan bahwa koperasi adalah usaha bersama dengan berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, kekeluargaan kan intinya kerjasama dan mempunyai suatu istilah keluarga. Nah, disitulah bagaimana sebuah koperasi hadir di Indonesia ini. Nah, bahkan koperasi diberi julukan sebagai penyelamat krisis moneter di Indonesia terburuk pada tahun 1998 pada waktu itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah masih relevan saat ini? Nah, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Ketua Koperasi. lebih tepatnya ketua. Ketua ya. Nah, koperasi ini dari zero, istilahnya dari nol sampai sekarang luar biasa, omsetnya jadi 92 miliar. Luar biasa. Mendekat. Dari nol 92 miliar. Ini suatu bisnis yang luar biasa dan dirintis dari beberapa tahun yang lalu, Pak Wisnaya. Kita 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Nah, saya ingin cerita Pak Wisnaya. Sekarang ini kan bisnis koperasi nggak gampang ya. Banyak yang ditutup, banyak yang kurang di Jakarta saya lihat begitu ya. Nah, tiba-tiba Bapak tadi cerita ke saya tumbuh Pak Kus. Nah, gimana ini Bapak bisa diceritakan kepada saya bagaimana awal-awalnya Bapak bikin koperasi dan apa tujuannya dan bagaimana sekarang ini Bapak mengembangkan koperasi Pak. Baik. Mari Pak. Nah, ketika kita sudah melihat cuplikan tadi, tentunya kita mempunyai cara pandang yang berbeda kan. Nah, sebenarnya koperasi tidak terlalu usang-usang banget sih. Asalkan kita tahu bahwa koperasi itu sendiri sangat mempunyai nilai di bidang ekonomi, khususnya pernah menyelamatkan krisis di Indonesia pada waktu itu. Berkaitan dengan hal itu, koperasi yang bernafaskan nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi pondasi yang kuat dan membawa koperasi pada masa kejayaannya. Kenapa koperasi dulu bisa sangat diminati oleh masyarakat sebagai bentuk kerjasama usaha yang berorientasi profit? Benar, jawabannya adalah rakyat sudah muak dengan kemiskinan. Dan kemiskinan itu dibuat oleh kapitalis yang bermukim di tanah air ini setelah kemerdekaan. Saat ini koperasi masih dirasa sangat lambat untuk menyongsong bagaimana perkembangan dunia ini. Nah, saat ini koperasi harusnya mampu mereposisi konsep ekonomi yang kini terus berkembang. Nah, dibandingkan dengan usaha lain seperti CV, PT, firma, dan sebagainya, koperasi hanya terpaku pada regulasi yang mengikatnya. Kita tahu sendiri bahwa sekarang ini banyak pengembangan konsep-konsep ekonomi khususnya yang di bidang usaha. Tentunya karena koperasi ini orientasinya profit, ini harus menjadi sebuah konsentrasi serius pada pemerintah. Hal ini bisa kita rasakan bahwa saat ini juga masih ada yang namanya Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ke bawah. Di situ juga masih ada rentetan sampai ke daerah bahwa koperasi ini harus terus dikembangkan. Nah, seberapa pentingkah koperasi itu? Nah, di materi ini kita coba bedah sedikit saja tentang bagaimana koperasi itu seharusnya masih mampu menjadi tawaran sebagai penyelamat ekonomi atau sebuah konsep ekonomi yang perlu kita kembangkan lagi. Terkait pada regulasi yang sudah mengikatnya, koperasi itu sebenarnya dari atas sampai bawah sudah ada payung hukumnya. Tapi apakah itu sebuah kelemahan? Maybe yes, maybe no. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi sekarang orang berhubungan dengan koperasi itu hanya erat pada kaitannya utang piutang. Nah, karena kita banyak melihat di tempat yang terpampang di reklame kantor-kantor tulisan koperasi simpan pinjam seperti itu, maka di benak kita koperasi saat ini hanya simpan pinjam aja. Tapi sebenarnya kalau kita membedah koperasi itu sendiri, banyak jenis koperasi yang masih bisa kita jalankan pada hari ini. Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam aja. Bukan tanpa alasan di Indonesia memang ada beberapa jenis koperasi. Ada 4 jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Antara lain yaitu yang pertama adalah koperasi konsumen, yang kedua adalah koperasi produsen, dan yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir adalah koperasi jasa.
Nah, kemudian koperasi di Indonesia ini memiliki dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mendasari dan melandasi hadirnya koperasi di Indonesia ini. Nah, kita tahu bahwa di tahun itu koperasi dilegalkan sebagai bentuk badan usaha yang mempunyai nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong. Jadi pada saat itu koperasi menjamurlah di Indonesia dengan segala bentuk regulasi mulai dari undang-undang, peraturan menteri, dan sampai perda di daerah. Koperasi sangat diperhatikan dan ada bentuk payung hukumnya. Jadi kalau kita mau bikin usaha dan mencari konsep usaha yang bagus itu seperti apa, kalau sifatnya kita gotong royong atau kerjasama dengan banyak orang, ya bangsa kita Indonesia ini sudah sebenarnya memberikan konsep usaha secara bersama, yaitu ya koperasi itu. Jadi ketika kita ingin mereplikasi konsep usaha yang berorientasi profit, koperasi dapat menjadi pilihan tepat untuk mewujudkannya. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi mencari konsep usaha yang pas, karena koperasi sudah diatur sampai dengan cara pembagian hasil usaha atau yang biasa disebut SHU di koperasi itu sendiri. Karena disebut sebagai bentuk kerjasama, koperasi dapat kita artikan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Berarti koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum yang bekerja sama, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan terlebih anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Pilihan kita untuk membangun sebuah usaha tentunya dipengaruhi oleh perkembangan zaman kan. Untuk itu ketika kita ingin membangun sebuah koperasi, tentunya harus dapat beradaptasi dengan kondisi yang saat ini, seperti mendigitalisasi koperasi. Daripada banyak pinjol yang nggak jelas kan. Karena apa yang saya bicarakan tentunya juga tidak sesuatu yang mutlak, jadi masih kita bisa konsensuskan sesuatu yang biasa dilakukan di akademisi. Nah, kalau ada sebuah saran, masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.